Sosialisasi buku panduan akuntansi perbankan yang dikukuhkan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, persembahan dari Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. Bab 6. Dana pihak ketiga. Definisi, dasar pengaturan, dan penjelasan. Dana pihak ketiga atau DPK atau simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bentuk-bentuk dana pihak ketiga atau simpanan adalah yang pertama, giro. Giro adalah simpanan milik pihak ketiga bukan bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Kedua, tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga bukan bank pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ketiga, deposito. Deposito adalah simpanan pihak ketiga bukan bank pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian. Deposito terdiri dari deposito berjangka, deposit on call, dan sertifikat deposito. Terakhir, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor. Perlakuan akuntansi. Kategori dan pengukuran liabilitas keuangan terdiri dari dua jenis, yaitu diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan biaya perolehan diamortisasi. Pencatatan pada saat pengakuan awal yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat sebesar pokok atau nominal simpanan, serta untuk sertifikat deposito dan simpanan lain sejenis ini dicatat sebesar harga jual. Sedangkan pencatatan pada biaya perolehan diamortisasi sebesar pokok atau nominal dikurangi diskonto dan dikurangi atau ditambah pendapatan atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung. Pencatatan setelah pengakuan awal yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi. Sementara itu, pencatatan pada biaya perolehan diamortisasi sebesar biaya perolehan diamortisasi. Dalam penyajian, yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah sebesar nilai wajar. Sementara, penyajian pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebesar biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga dapat dilakukan dalam valuta asing oleh bank yang memenuhi persyaratan. Perlakuan akuntansi untuk valuta asing yaitu pada akhir setiap periode pelaporan, pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Sementara pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur. Selanjutnya, pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Terdapat istilah yang penting untuk diketahui dalam akuntansi, yaitu accounting mismatch. Accounting mismatch adalah istilah untuk mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan. Hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan dana pihak ketiga antara lain, pertama, ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting, seperti kategori dan dasar pengukuran dana pihak ketiga atau kebijakan akuntansi lainnya yang relevan. Kedua, metode dan teknik penilaian atau valuasi, seperti penggunaan kuotasi harga di pasar aktif, teknik penilaian, dan asumsi penetapan nilai wajar. Ketiga, kategori dan nilai tercatat dana pihak ketiga. Keempat, perubahan nilai wajar atas dana pihak ketiga yang diukur pada nilai wajar. Kelima, rincian dana pihak ketiga seperti jumlah dan jenis dana pihak ketiga
serta jumlah dana pihak ketiga yang diblokir untuk tujuan tertentu. Keenam, pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan, serta jumlah sertifikat deposito dan deposito yang telah jatuh tempo. Contoh kasus mengenai transaksi giro atau tabungan di mana nasabah menyetor dengan biliet giro bank lain. Pada tanggal 13 Februari 2021, seorang nasabah giro atau disebut juga dengan giran Bank XYZ menyetorkan selembar biliet giro Bank PQR senilai 20 juta rupiah untuk dikreditkan ke rekeningnya di Bank XYZ. Setoran efektif atau tidak terjadi penolakan pada tanggal 15 Februari 2021. Jasa giro yang diberikan kepada giran adalah 1% per tahun dan sampai akhir bulan tidak terjadi mutasi. Dalam contoh ini, tidak ada biaya transaksi yang dapat diatribusikan. Kebijakan bank membukukan giro atau tabungan sebagai kategori liabilitas lainnya, yaitu pada harga perolehan yang diamortisasi. Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat nasabah hendak mencairkan biliet giro tanggal 13 Februari 2021, tidak ada jurnal, hanya dilakukan pencatatan penerimaan biliet giro. Kedua, tanggal 15 Februari 2021, ketika diketahui tidak terjadi penolakan, pencatatan jurnalnya yaitu giro bank di Bank Indonesia sebesar 20 juta di debit dan giro atau rekening nasabah amortized cost sebesar 20 juta di kredit. Ketiga, pencatatan jurnal pengakuan beban bunga yang dilakukan setiap hari, yaitu beban jasa giro sebesar Rp548 di debit dan jasa giro yang masih harus dibayar sebesar Rp548 di kredit. Perhitungan bunga per hari yaitu 20 juta dikali dengan 1% dikali dengan 1/365 hari. Sehingga hasilnya adalah Rp548. Terakhir, pencatatan jurnal pembayaran bunga pada tanggal 28 Februari 2021, yaitu jasa giro yang masih harus dibayar sebesar Rp7.672 di debit, giro atau rekening nasabah amortized cost sebesar Rp6.137 di kredit, dan liabilitas segera pajak nasabah sebesar Rp1.535 di kredit. Perhitungan jasa giro yaitu Rp548 dikali dengan 14 hari, di mana 14 hari tersebut didapat dari selisih antara jumlah hari bunga dari tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021. Sehingga hasilnya adalah Rp7.672. Sedangkan perhitungan untuk pajak nasabah adalah Rp7.672 dikali dengan 20%, yaitu Rp1.535. Sehingga hasil giro atau rekening nasabah didapat dari selisih antara jasa giro yang masih harus dibayar dengan pajak nasabah. Contoh kasus transaksi deposito nasabah setor tunai. Pada tanggal 14 April 2021, seorang nasabah membuka rekening deposito sebesar Rp20 juta yang disetor secara tunai di Bank XYZ untuk jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga 6% per tahun. Nasabah menanggung biaya meterai sebesar Rp10.000. Kebijakan bank membukukan deposito dalam kategori liabilitas lainnya. Penjurnalan atas transaksi di atas sebagai berikut. Pertama, penjurnalan saat nasabah membuka rekening deposito tanggal 14 April 2021. Kas sebesar Rp20.010.000 di debit, deposito amortized cost sebesar Rp20 juta di kredit, persediaan materai Rp10.000 di kredit. Kedua,
Penjurnalan saat pengakuan beban bunga setiap hari. Beban jasa deposito sebesar Rp3.288 di debit, bunga deposito yang masih harus dibayar Rp3.288 di kredit. Ketiga, penjurnalan saat deposito jatuh tempo tanggal 14 Mei 2021. Pembayaran bunga deposito. Bunga deposito yang masih harus dibayar sebesar Rp98.640 di debit, giro atau rekening nasabah sebesar Rp78.912 di kredit, liabilitas segera pajak nasabah sebesar Rp19.728 di kredit. Pembayaran nominal deposito. Deposito amortized cost sebesar Rp20 juta di debit, giro atau rekening nasabah sebesar Rp20 juta di kredit. Contoh kasus, transaksi sertifikat deposito nasabah setor tunai. Pada tanggal 14 April 2021, seorang nasabah membeli sertifikat deposito dengan nominal Rp20 juta dengan jangka waktu 1 bulan dan suku bunga 6% per tahun di Bank XYZ. Nasabah menanggung biaya meterai sebesar Rp10.000. Pada tanggal 14 Mei 2021, sertifikat deposito jatuh tempo dan nasabah mencairkan sertifikat deposito tersebut. Suku bunga pasar saat itu adalah 5,5% per tahun. Kebijakan bank membukukan sertifikat deposito sebagai kategori liabilitas lainnya. Jurnal atas transaksi di atas sebagai berikut. Pertama, penjurnalan saat penerbitan sertifikat deposito tanggal 14 April 2021 kas sebesar Rp19.931.297 di debit, sertifikat deposito amortized cost sebesar Rp19.901.621 di kredit, liabilitas segera pajak nasabah sebesar Rp19.676 di kredit, persediaan materai sebesar Rp10.000 di kredit. Kedua, penjurnalan amortisasi bunga dibayar di muka sertifikat deposito. Beban bunga sertifikat deposito sebesar Rp3.271 di debit, sertifikat deposito amortized cost sebesar Rp3.271 di kredit. Ketiga, penjurnalan tanggal 14 April 2021 untuk penyesuaian nilai wajar. Beban selisih penilaian liabilitas sebesar Rp8.179 di debit, sertifikat deposito sebesar Rp8.179 di kredit. Keempat, jurnal tanggal 15 April 2021. Pembayaran bunga deposito. Sertifikat deposito sebesar Rp8.179 di debit, beban selisih penilaian kewajiban sebesar Rp8.179 di kredit. Penyesuaian harga pasar. Beban selisih penilaian kewajiban sebesar Rp11.179 di debit, sertifikat deposito sebesar Rp11.179 di kredit. Kelima, penjurnalan saat sertifikat deposito jatuh tempo tanggal 14 Mei 2021. Jurnal balik atas penyesuaian nilai wajar sertifikat deposito sebesar Rp11.179 di debit, beban selisih penilaian kewajiban sebesar Rp11.179 di kredit. Jatuh tempo. Sertifikat deposito sebesar Rp19.901.621 di debit, beban bunga sebesar Rp93.379 di kredit, giro atau rekening nasabah sebesar Rp20 juta di kredit. Tabel amortisasi atas contoh kasus di atas sebagai berikut. Buku panduan akuntansi perbankan dapat kamu unduh di situs web Otoritas Jasa Keuangan atau di si Kepo.
Kamu juga dapat mencari dan mendapatkan peraturan terkait perbankan lainnya yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Si Kepo. Terima kasih.